Halo sahabat UT, selamat bertemu kembali dengan saya Mas Ritepen yang masih berbagi tentang perkuliahan di UT. Teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh di kolom komentar saya. Yang ditanyakan adalah, Kak, gimana sih caranya? Tip dan triknya bagaimana sih biar mendapatkan nilai A? Nah, teman-teman sahabat UT yang mungkin sekarang masih maba, untuk mendapat nilai A itu sebenarnya tidak ada tip atau trik yang khusus seperti apa. Karena apa? Karena mungkin bagi saya sendiri berat untuk menjawab teman-teman harus melakukan ini, teman-teman harus begini, harus begitu. Mungkin saya akan keberatan untuk menjawab bagaimana sih tipnya yang benar. Itu mungkin saya tidak bisa mengungkapkan di sini, teman-teman. Mengapa demikian? Karena di semester 1 tidak 100% A. Ini nilai semester 1 saya. Ada A, ada A minus, ada B, ada B minus bahkan. Nah, ketika nanti saya memberikan sebuah gambaran bagaimana sih caranya mendapatkan nilai A. Nah, ketika teman-teman nanti melihat nilai saya, ternyata saya ada yang mendapatkan nilai B. Ini menjadi tidak sesuai fakta atau kenyataan yang sudah saya alami. Tapi teman-teman, di sini saya akan berbagi saja, teman-teman. Sebenarnya bagi maba, perkuliahan di UT itu yang dibutuhkan adalah penyesuaian diri. Baik penyesuaian tentang cara belajar, kemudian media untuk belajar, manajemen waktu, manajemen file yang akan nanti di-upload tugas dan sebagainya. Kemudian mengatur waktu antara pekerjaan, jika teman-teman sudah bekerja ya, mengatur waktu antara pekerjaan dan waktunya kuliah atau mungkin waktunya mengerjakan tugas. Ini teman-teman yang harus benar-benar dikelola dengan baik. Nah, ketika teman-teman sudah terbiasa, mungkin teman-teman yang bekerja ya, ini saya kasih contoh untuk teman-teman yang mungkin kuliah di UT sambil kerja. Dari pagi bahkan sampai malam bekerja, kemudian tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman semuanya ketika teman-teman sudah berkomitmen untuk kuliah di UT. Tugasnya yang mungkin saya bilang tugasnya itu sangat banyak, teman-teman. Mengapa banyak? Karena dalam satu minggu teman-teman misalnya mengambil 6 mata kuliah, itu dalam tugas dalam satu minggu atau mungkin durasinya 14 hari, itu tugas itu bersamaan. Bayangkan saja misalnya mata kuliah A tugasnya merangkum, kemudian mata kuliah B membuat karya ilmiah, kemudian tugas C membuat sinopsis, kemudian tugas D membuat karangan. Nah, seperti itu kan teman-teman mungkin kehabisan waktu. Jika teman-teman pulang kerja masih mengerjakan itu, tentunya teman-teman juga capek, terus kapan kumpulnya sama keluarga dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang terpenting menurut saya itu kuliah di UT itu adalah pembiasaan, pengaturan waktu. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Jika teman-teman bekerja, misalnya durasi jam kerja itu 8 jam, nah, kemudian sampai rumah teman-teman bisa lah untuk membaca setengah jam. Jadi intinya teman-teman harus memahami dulu materi mata kuliah itu ini apa sih. Nah, ketika nanti membuat tugas itu mungkin teman-teman bisa mempermudah dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman sudah lakukan ketika bekerja. Nah, contohnya mungkin saya ini dipermudah karena program studi yang saya ambil di kuliah di UT ini adalah tentang pendidikan, yaitu prodi teknologi pendidikan. Nah, kebetulan saya juga bekerja di salah satu institusi pendidikan sekolah menengah atas di salah satu kota di Jabodetabek, seperti itu ya. Jadi, ketika saya mempelajari sebuah mata kuliah, itu tentunya saya sudah punya dasar-dasar yang sudah saya ketahui terlebih dahulu. Misalnya membuat media pembelajaran harus menyertakan gambar, menyertakan suara, dan menyertakan tulisan. Nah, seperti paling tidak saya sudah mengenal dulu nih apa sih yang harus saya ketahui di dalam suatu mata kuliah, karena saya memang sudah punya dasar-dasarnya di situ.
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin meminta tips dan trik bagaimana sih cara kuliah di UT untuk mendapat nilai A, itu sebenarnya kunci utamanya adalah teman-teman harus menyesuaikan diri dengan cara belajar kuliah di UT itu seperti apa. Teman-teman sudah tentunya sudah paham bahwa kuliah di UT itu belajarnya adalah belajar mandiri. Kita tidak ada yang ibaratnya diajarin dosen untuk seperti ini, seperti ini melalui tatap muka langsung. Itu mungkin hanya beberapa prodi saja yang bisa dilakukan. Kebanyakan memang sifatnya itu pembelajaran di UT itu memang asinkronus. Jadi tatap muka bukan melalui tatap muka langsung, tetapi tatap mukanya bisa melalui virtual atau mungkin berbasis e-learning yang mungkin teman-teman nanti akan lakukan di tutorial online. Jadi teman-teman, hanya tips saja bagi teman-teman dari saya. Teman-teman harus melakukan pembiasaan saja cara belajar, cara manajemen waktu, cara mengatur waktu antara bekerja, bermain, dan kuliah. Terus Kak, gimana misalnya saya kan saya kan bekerja dari pagi sampai malam, kapan saya belajar? Nah, itulah yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi gunakan waktu sedikit pun untuk belajar. Belajar tidak harus menggunakan modul yang setebal itu, teman-teman. Misalnya teman-teman mata kuliahnya itu misalnya manajemen, ya berarti kamu teman-teman bisa nonton YouTube tentang manajemen seperti apa. Nah, itu yang dimaksud belajar mandiri itu tidak harus selalu lewat buku modul yang teman-teman beli, bukan. Tapi bisa teman-teman bisa datang dari mana saja untuk belajar mata kuliah teman-teman. Ini sebenarnya yang saya lakukan seperti ini, teman-teman, selama berkuliah semester 5 ini. Dan mengapa sih Kak nilai pada semester 1 itu ada mendapatkan nilai B-? Itu karena memang pada semester 1 itu saya belum tahu nih cara belajar UT itu yang baik dan benar itu seperti apa sih. Jadi masih kita mengikuti si A, mengikuti si B. Ternyata memang kita harus berani mengubah pola kita dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja, kuliah, bermain itu benar-benar harus diatur dengan baik. Oke, teman-teman, saya kira itu sedikit informasi dari saya berkaitan dengan cara belajar atau penyelesaian waktu di UT. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.